Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Calvin Malaka, absen 23. Hari ini saya bersama tamu spesial, silakan perkenalkan diri Anda. Baik Pak, perkenalkan nama saya Jeremy Hega, absen 18. Oh ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu hubungan antara nasionalisme dengan amanat agung. Kita mulai dari pembahasan amanat agung terlebih dahulu. Baik. Berdasarkan Alkitab, Matius 28 ayat 19-20 berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kira-kira gimana menurut Anda? Menurut saya sih dalam hal ini Tuhan udah sangat jelas ya ngasih tahu kita buat kita tuh suruh kabarin Injil ke seluruh dunia. Dari situ kita bisa sama-sama untuk melayani, mempraktikkan kasih, mencari jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Sehingga banyak orang akan terberkati mempunyai hubungan rohani yang sama satu dengan lainnya untuk hidup dalam Tuhan. Dan akhirnya mereka pun bisa saling memberitakan Injil atau saling memuridkan kepada yang lain agar semakin banyak jiwa dimenangkan. Nah, ngomongin soal pemuritan, saya ingat katanya Ronald Willig. Dia bilang kalau pemuritan itu suatu proses yang sengaja di mana orang Kristen yang telah dewasa rohani membina orang Kristen yang masih perlu dibina dalam satu periode waktu tertentu. Jadi, mereka bisa bertumbuh jadi orang Kristen yang dewasa juga. Gimana menurut Anda tentang hal ini? Saya setuju sih. Berarti pemuritan adalah suatu proses di mana kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa amanat agung itu adalah suatu mandat atau perintah terakhir dari Tuhan kepada kita, yaitu muridnya ya, untuk memberikan kabar baik ke seluruh dunia dengan tujuan utamanya agar manusia semua bisa selamat. Berarti saya mengerti. Berarti ciri-ciri yang dapat kita lihat apabila sudah menjalani ini amanat agung, yaitu sudah mengajar orang-orang tentang kebenaran. Contoh yang dapat kita lakukan adalah menyebarkan Injil kepada orang-orang, terutama yang ada di sekitar kita ya, misalnya kakek, nenek, atau pembantu. Ya, saya setuju sih, tapi saya kasih note lagi, kita sebarin Injil dengan tanpa paksaan ya, kita kasih tahu halus aja. Supaya dari situ mereka bisa merasakan kebaikan Tuhannya, baru mereka nanti mengupgrade diri mereka sendiri. Dan saya mau menambahin ciri kedua, yaitu berpengharapan pada janji penyertaan Tuhan Yesus. Maksud dari ciri kedua ini tuh kita sebagai murid Tuhan tuh diajak untuk terus mengajarkan kepada orang-orang mengenai Alkitab. Walaupun memang terkadang kita sering dapat penolakan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita sehingga kita tidak perlu takut dan berhenti untuk memberitakan Injil. Iya, tapi sepertinya dalam melaksanakan amanat agung itu tidak mudah ya. Banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Saya teringat kasus yang ada di Indonesia. Boro-boro mau menyebarkan Injil, bangun gerejanya dilarang oleh warga setempat. Bahkan sampai menggelar aksi penolakan. Contoh kasus yang saya ingat itu pembangunan gereja di Kecamatan Lakar Santri. Alasannya sih karena terlalu dekat dengan pemukiman warga. Aksi penolakan ini menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme yang ada di kota Surabaya. Ya sih, emang terkadang hal itu emang nggak adil. Saya pun juga ikut sedih. Tapi hal itu biasa. Yang penting kita harus tetap percaya dan yakin bahwa dalam menyampaikan kabar baik Tuhan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita sehingga kita upaya yang kita lakukan itu pasti membawa dampak bagi sesama dan nggak akan sia-sia. Karena kita sebagai orang Kristen diciptakan tujuannya bukan untuk mendapatkan kenyamanan, melainkan untuk melakukan perintah Tuhan, Pak. Anyway, yang terlebih penting itu setiap negara itu harus takut dan taat akan Tuhan. Salah satu tindakan nyata adalah memberitakan amanat agung. Jika orang yang hidup di sebuah wilayah negara memiliki rasa nasionalisme dan takut akan Tuhan, maka negara dijamin tidak akan tersesat dan terus maju. Misalnya negara tersebut tidak melegalkan narkoba dan seks bebas, karena itu semua bertentangan dengan ajaran Allah. Sebaliknya negara tersebut dapat menjadi terang bagi negara lain karena menjadi contoh nyata dari ajaran Allah. Berarti kesimpulannya suatu negara itu harus punya rasa nasionalisme ya? Ya, menurut saya sih perlu. Saya juga keinget sama satu ahli, Aristoteles, dia bilang kalau nasionalisme itu merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Apakah Anda setuju? Saya setuju. Menurut saya nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air yang sangat tinggi dan memiliki semangat yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita negara. Bagaimana dengan Anda? Saya sih setuju juga, tetapi menurut saya lebih dari itu makna nasionalisme. Seperti yang dikatakan Permanto,
Nasionalisme itu suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari satu bangsa, Indonesia yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. Sehingga, bisa kita simpulkan, nasionalisme berarti suatu kesadaran untuk terus merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara yang kita tinggali dan tidak membanding-bandingkannya dengan negara lain. Kalau menurut Bapak, apakah sudah ada semangat nasionalisme di diri Anda? Tentulah, sebagai warga negara, dari kecil pasti saya sudah mempunyai rasa nasionalisme ini, Pak. Saya setuju dengan Anda. Karena jika kita memiliki jiwa nasionalisme sejak kecil, maka nanti pas gede pasti akan menjadi generasi penerus bangsa yang sangat bagus. Menurut saya pun kita bisa melihat ciri-ciri orang yang memiliki rasa nasionalisme. Ciri-ciri pertama adalah membela negara. Membela negara bisa dilakukan dengan cara menggunakan produk lokal dan melestarikan budaya. Kita harus bangga dengan produk lokal kita sehingga dapat diekspor dan dapat bersaing dengan produk asing. Selain itu, kita bisa melestarikan budaya kita dengan cara mempromosikannya di media sosial seperti Facebook, Instagram. Ciri-ciri kedua adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa ras atau agamanya lebih hebat daripada yang lain. Karena kita semua sama bangsa Indonesia. Contoh yang dapat kita lakukan adalah kerja bakti, membangun musola atau gereja. Ya, betul sekali sih, Pak. Tapi, menurut saya ciri-ciri lainnya tuh nasionalisme tuh lebih mementingkan pola pikir. Maksudnya kan kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bisa jadi bangsa yang cerdas. Oleh karena itu kita juga harus rajin sekolah, belajar segiat-giatnya. Kita harus sekolah dengan benar lah pokoknya, mau di dalam maupun di luar negeri. Kita harus supaya nanti di masa depan kita bisa berkontribusi untuk membangun negara, memajukan negara, supaya Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya, Pak. Baik. Nah, Indonesia kan terdiri dari beribu-ribu masyarakat, begitu juga dengan culture budayanya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara sangat diperlukan untuk membuktikan rasa nasionalisme. Namun, seringkali kita masih menjumpai hal-hal yang kurang menyenangkan dari perbedaan ini, seperti kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Mereka menganggap agama mereka itu paling benar dan yang lainnya salah. Lalu apa yang kita dapat lakukan untuk menjunjung nilai nasionalisme ini? Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia ngajarin kita untuk selalu berbuat baik dan mengasihi sesama. Bapak bisa lihat ayatnya ada di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi, berbuat baiklah pada siapapun yang memerlukan pertolongan. Pernah nggak sih kita dengar kalau ada orang yang lagi ngalamin kesusahan gitu ya, terus yang bisa kita lakuin itu ya cuma ngasih kata-kata yang positif. Kita support mereka, dukung mereka secara mental. Karena kan ya berkat nggak selalu materi ya. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, nggak harus di materi, tapi secara mental pun gitu Pak, harus ada Pak. Oh gitu. Apakah Iya. Bapak ada punya kasus atau apa gitu? Ya, contohnya waktu kejadian banjir bandang di NTT ya, pada April 2021 kemarin. Sebagai bentuk kepedulian, Universitas Kristen Maranatha itu ngirim 2 tim untuk membantu. Pertama tim kedokteran maupun tim psikologi. Kalau tim kedokteran kita tahu ya, mereka pasti menyembuhkan mereka secara fisik, penyakit-penyakit mereka, menjaga kesehatan mereka. Tapi kalau tim psikologi ini, mereka setia untuk mendampingi para korban untuk memberikan trauma healing, Pak. Supaya mereka bisa semakin semangat lagi, semakin bisa melakukan aktivitasnya lagi tanpa ada rasa-rasa trauma. Dan menurut saya ini merupakan contoh tindakan nyata yang bisa kita lakuin untuk melakukan amanat agung secara nasionalisme. Karena di sini kita bisa melakukannya ke siapa aja tanpa memandang golongan, ras, dan agama. Karena siapapun memerlukan hal ini. Karena kita pun kan manusia, pasti kita butuh kata-kata positif. Dimana dengan memberikan perkataan yang positif pada orang-orang yang merasa down gitu, atau jatuh, atau sedih, mereka akan sangat-sangat terbantu, Pak. Gimana menurut Anda? Wah, saya sih setuju banget. Saya menjadi tahu bahwa dengan perkataan itu ternyata bisa membangun dan menyelamatkan banyak orang. Kita tahu ya, di zaman sekarang itu banyak orang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena depresi dan tidak tahu harus menceritakannya ke siapa. Oleh sebab itu, orang-orang seperti ini bisa kita selamatkan, bukan? Ya, betul sekali. Ketika sedang mengalami bencana, banyak orang akan merasa sedih atau putus asa. Selalu melalui perkataan positif, kita dapat menyemangati mereka dari berbagai golongan. Kita bisa jadi berkat untuk mereka. Jadi nanti mereka akan melihat
bahwa orang Kristen itu baik dan penuh dengan kasih. Dan ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dalam konteks nasionalisme Baik. yang sesungguhnya. Oke, itu saja yang kita bisa diskusikan dalam podcast hari ini. Semoga semua hal yang tadi kita jelaskan menjadi berguna bagi kalian semua ya. Terima kasih, sampai jumpa nanti. God bless you all. Oke, terima kasih. God bless you all.